itu limpah dengan susu, anggur dan air mata. Tapi 10 orang pengintai bilang begini, waduh, orang-orang di sana raksasa tinggi besar. Kayaknya kita nggak sanggup untuk kita bisa menaklukkan tanah Kanaan. Saudaraku yang sangat dikasih oleh Tuhan, hanya berapa orang kok? Kaleb dan Yosua bilang begini, ya memang bangsanya kan bangsa yang hebat seperti Amalek yang kita kalahkan. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan kita bisa merebut tanah Kanaan. Tapi saudaraku apa yang terjadi? 10 pengintai ini karena suaranya mayoritas Bapak Ibu. Makanya hati-hati, suara mayoritas belum tentu menjadi suara yang mendapat kita. 10 orang ini Bapak Ibu, tanpa sadar mereka sudah menyebarkan berita ini kepada bangsa Israel. Sehingga terjadilah pergolakan yang besar. Hampir terjadi pemberontakan Bapak Ibu. Sehingga yang amat sangat disayangkan, bangsa Israel itu lebih percaya apa kata 10 pengintai ini daripada mereka percaya kepada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Yang saya mau sampaikan begini kepada saudara. Apa hubungannya dengan keadaan rohani kita saudara? Saya mau katakan sebagai hamba Allah, sebagai gembala saudara ini sangat menentukan langkah hidup kita, rohani kita ke depan. Jadi kalau begitu saudaraku, ya, yang disampaikan oleh 10 pengintai ini itu adalah kabar buruk. Kalau sekarang zamannya apa sekarang? Hoax. Jadi yang disampaikan oleh 10 pengintai ini adalah kabar buruk. Ya, kabar yang harusnya begini, yang positif lah kurang lebih seperti itu. Tapi yang mereka sampaikan itu adalah kabar buruk. Yang kalau sekarang ini namanya hoax saudaraku. Di mana kabar buruk yang disampaikan oleh 10 orang ini dapat merusak, dapat melemahkan, bahkan menghancurkan rencana Tuhan. Dan itu terjadi. Ya, 10 orang menyampaikan kabar yang menakutkan, sementara 2 orang bilang begini, oh enggak, tenang, kita bisa menaklukkan tanah Kanaan. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita lebih besar dibanding dengan orang-orang Kanaan yang ada di sana. Dan ingat bahwa ini janji Tuhan buat kita untuk kita merebut tanah Kanaan yang limpah dengan susu, anggur dan air mata. Rupanya 2 orang ini tidak didengar oleh bangsa Israel. Karena kalau Bapak Ibu, suara mayoritas itu belum tentu benar. Suara mayoritas itu belum tentu itu yang terbaik buat kita. Camkan itu saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, ya, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ini dapat terjadi kepada siapapun saudara. Ya. Makanya kadang-kadang saudaraku, perjalanan hidup kita saudaraku, rohani kita itu dipengaruhi oleh hal seperti ini. Berapa banyak yang terjadi hari-hari ini, kabar buruk, berita-berita yang belum pasti kebenarannya, tapi karena sudah terlanjur, sudah disebarluaskan, jadi viral, apa yang terjadi? Rusak saudara-saudara, rusak. Ya, oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar berhati-hati saudara. Ya, orang-orang yang ada sekitar kita, Bapak Ibu. Ya, apa yang kau dengar, apa yang kita lihat saudara, kita perlu cross check dan recheck Bapak Ibu saudara. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, jangan kita begitu sangat mudah tanpa kita cek dan recheck, tanpa kita tanya sama Tuhan terlebih dahulu, lalu kita tergesa-gesa kita mengambil keputusan. Biasanya saudaraku ini yang terjadi. Penyesalan itu biasanya apa saudaraku? Di kemudian hari. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu, ya, kenapa saya katakan kabar buruk, ya, itu dapat merusak, melemahkan, menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya iya. Kalau saudara kembali flashback kepada bangsa Israel, seandainya, diumpamakan, seandainya 10 pengintai itu sama seperti apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, mungkin ceritanya akan berbeda. Amin. Itu tanda dari Tuhan Bapak Ibu, supaya kita dengar simak baik-baik firman Tuhan pagi ini. Kalau nanti bunyi yang kedua, wah itu lebih dahsyat lagi. Kalau seandainya 10 orang ini
Ya mereka bilang betul, bangsa Kanaan, bangsa tinggi besar, bangsa enak, keturunan enak. Enak itu seperti Goliat, tinggi besar sampai 3 meter mungkin Bapak Ibu. Ya. Tapi mereka bilang, oh tenang, gak usah takut. Kalau Tuhan bersama dengan kita bisa menaklukkan Kanaan. Ceritanya nggak beda. Kenapa bangsa Israel 40 tahun mengedar-edar, nggak sampai ke tanah Kanaan? Dan mereka harus menghabiskan waktu 40 tahun pindah dari padang gurun ke padang gurun, pindah dari sini, pindah ke sana. Padahal Bapak Ibu, saya udah pernah ke situ kemarin 2 tahun yang lalu. Itu kalau orang saya kan tinggal di tanah Goshen. Kalau mereka berjalan dengan jalan kaki, saudaraku, sampai ke tanah Kanaan itu nggak sampai 1 bulan. Katakanlah 1 bulan, Pak. Tapi kenapa 40 tahun mereka beredar-edar? Kenapa, saudara? Karena itu akibat ulah dari 10 pengintai ini. Karena 40 hari mereka keluar mengintai tanah Kanaan. Dan ketika mereka pulang, mereka menyebarkan kabar-kabar yang benar. Kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang melemahkan, kabar-kabar yang merusak, kabar-kabar yang menghancurkan, saudaraku. Sehingga harga yang mereka bayar. Dan itu, saudaraku, hampir terjadi pemberontakan, bahkan sudah terjadi pemberontakan. Orang-orang Israel dipimpin oleh Musa, mereka teriak-teriak, kalau begitu Musa, kembalikan saja kami ke Mesir. Ngapain? Kami dibawa ke sini, akhirnya kami mati di tempat ini. Tuhan marah. Akhirnya akibatnya orang Israel 40 tahun mereka pindah dari satu padang gurun pindah ke padang gurun. Dan generasi 10 pengintai ini habis. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan. Terus Yosua dan Kaleb. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-36-38, saudaraku, ya. Orang-orang yang telah disuruh Musa untuk menghina negeri itu yang sudah pulang menyebabkan sekarang umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar buruk, kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati karena telah di hadapan Tuhan. Yang tinggal hidup generasi yang pertama keluar dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Seandainya mereka 10 orang yang tidak menyebarkan kabar busuk, mungkin ceritanya akan berbeda, Bapak Ibu. Seandainya bangsa Israel gak langsung percaya, gak langsung terpengaruh, mungkin mereka tanya sama Musa, Musa, apa benar ya pemimpin-pemimpin kita yang mengintai tanah Kanaan, apa benar seperti itu? Ternyata Bapak Ibu enggak. Mereka begitu gampang mudah menerima dan percaya akan kabar-kabar. Nah, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya saudara harus berhati-hati. Ada orang yang mungkin bisa memberikan nasihat yang baik kepada saudara, tetapi kadang-kadang ada orang yang bisa memberikan nasihat yang salah kepada kita. Dan itu bisa mempengaruhi jalan hidup kita, saudara. Berita-berita hoax, berita-berita yang gak benar, yang berseliweran di sekitar kita, saudaraku. Kalau saudara gak hati-hati, kalau saudara gak punya roh hikmat, kalau saudara gak cek dan dicek dulu, dan itu akan mempengaruhi kita, Bapak Ibu. Berapa banyak ini terjadi, saudara? Ya. Berapa banyak yang artinya Tuhan punya rencana yang indah, tapi karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, saudaraku, karena ketidakmengertian kita, rusak rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena berita. Karena sesuatu kabar yang membuat kita jadi goyang, saudaraku, yang dapat melemahkan iman kita. Ya, kadang-kadang saudaraku, orang-orang sekitar kita bilang begini, mungkin ya, buat apa kamu ke gereja? Ya, buat apa kamu melayani Tuhan? Buat apa kamu nyumbang ini, nyumbang itu? Nah, ketika saudara nggak cek dari cek, ketika saudara nggak menangkapi, meresponnya dengan hikmat dari Tuhan, bahaya, bahaya. Itu akan dapat merusak, dapat melemahkan iman kita, dapat merusak rohani kita, saudara. Contohnya bangsa Israel, mereka itu mungkin sebulan bisa merebut tanah Kanaan, tapi karena gara-gara berita yang nggak benar, rusak semua.
40 tahun mereka harus habiskan waktu mereka di tanah gurunya kering kerontang. Apakah itu mau terjadi dalam hidup kita? Apa itu mau terjadi dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu? Jelas kita bilang saya nggak mau. Makanya beware, hati-hati, waspada. Kalau ada orang kasih masukan ini kepada orang, kasih informasi seperti ini, bukankah kita lihat, saudaraku, ya satu negara bisa runtuh karena ada berita ini, ada berita itu, saudara. Ya, berseliweran di sekitar kita dalam dunia maya ini, Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang semakin canggih internet, medsos segala macam. Kalau saudara nggak hati-hati menyikapinya, ajaran-ajaran sesat. Kalau kita nggak hati-hati, Bapak Ibu, itu dapat merusak rohani kita dan dapat melemahkan iman kita, saudara. Halo, amin, saudara. Maka dari itu mari, ya, Yosua dan Kaleb, mereka bilang begini, betul bangsa itu bangsa yang hebat, tapi ada satu perkataan iman yang luar biasa dari dua orang anak Tuhan ini. Mereka bilang apa? Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bisa merebut anak-anak. Bapak Ibu, kalau ada orang bilang saudara, intimidasi saudara, intervensi saudara, ya buat apa kamu ini, buat apa kamu begitu? Ya hidup kamu udah susah, ya gak ada lagi bisa menolong kamu. Lalu kita bilang, iya ya, aduh saya udah susah hidup saya, gak ada yang nolong saya, udahlah mendingan saya mati aja. Nah itu saudaraku bahaya. Ada bisikan-bisikan jahat yang mungkin terus mengintervensi saudara. Akhirnya yang mati apa? Iman saudara mati, ekonomi hidup saudara mati, rohani saudara mati, kedekatan saudara dengan Tuhan jadi mati. Kita jadi hambar, kita jadi kering, kita jadi kering kerontang. Jelas itu gak mau terjadi dalam hidup saudara. Saya mau hidup kita ada lepas saya, kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jangan melihat dengan mata jasmani, saudara. Kalau engkau melihat dengan mata jasmani, mungkin kau kecewa. Tapi kalau engkau melihat dengan mata hatimu, saya percaya tanah yang gersang pun, kalau Yesus ada di sana, maka tanah yang gersang pun sanggup membakar menjadi tanah yang subur. Kita berikan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, saudara, Bapak Ibu saya kasihi, kalau begitu kita mau dengar yang mana? Si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini. Benar apa enggak kabar yang sampai ke kita nggak tahu. Kalau begitu kita mau dengar yang mana? Dan saya mau katakan kepada saudara, selalu saya katakan bahwa sesungguhnya hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi sesungguhnya hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selama kita ada di jalur yang benar, perhatikan, garis bawahi. Selama saudara dan saya kita ada di jalur yang benar, percayalah, Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam rancangan-rancangan kecelakaan, tapi sebaliknya Tuhan membawa saudara dan saya menuju kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Itu bukan kata saya, itu kata firman di dalam kitab Yeremia. Maka dari itu saudaraku, saudara mau dengar yang mana? Saudara mau dengar berita yang ini, saudara mau dengar berita yang itu, atau saudara mau dengar berita yang apa kata firman? Ya, hari-hari ini banyak kan berita-berita. Kalau usah jauh-jauh Bapak Ibu, berita tentang saudaranya banyak. Misalnya contoh, kamu udah dengar mau si A, saudara. Halo, kamu udah dengar mau ini gosip baru nih, ini fresh from oven, ini masih anget-anget nih kayak ayam saudara dia. Kamu udah dengar belum si A pakai inisial? Kamu udah dengar mau si B? Kamu udah dengar belum si C? Ya. Apalagi kamu udah dengar belum Pak Kurnia? Apa seru Bapak Ibu ya? Ibarat kata semakin dibumbu-bumbuin saudaranya. Berita panas banget.
Itu yang lagi sedang dinanti oleh jemaat Philadelphia, Bapak. Kamu tahu nggak Pak Uni? Kamu tahu nggak Ibu Vera? Aduh, saudara. Oh, terima kasih. Saya jadi orang terkenal, Bapak Ibu. Oh, tanpa saya perlu mengiklankan diri, saudara. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Itu si Dono Nirmala. Kamu tahu nggak? Hinca itu yang imut-imut. Kamu tahu nggak? Gereja Philadelphia, kamu tahu nggak? Jemaatnya udah tinggal 5 orang. Yang benar? Iya. Wah, rame banget jagat maya. Hati-hati Bapak. Tuhan kasih saudara hikmah. Tuhan kasih saudara marifat untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tuhan kasih saudara, makanya kita perlu tanya. Ya, kalau saudara perlu kepastian, setidaknya saudara tanya sama saya. Ya, kalau saudara memang butuh sesuatu, jangan tanya orang yang nggak jelas. Bukannya api yang kecil, bukan yang kita padamkan, tapi api yang kecil makin besar. Gosip itu kan semakin digosok, semakin Lala pintar ya. Beri tepuk tangan masih Lala lagi. Memang masalah gosip Lala nih paling jagonya Bapak Ibu ya. Saudara, kalau engkau menceritakan kejelekan seseorang, saudaramu, ya, saudara seimanmu, itu sama aja menaruh kotoran di muka kita. Halo? Kalau saudara mau cari gereja sempurna, nggak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Jangan pikir gereja si A yang besar, gereja si B yang besar, yang jemaatnya di atas 500. Saya udah lihat ya sudah. Kalau saudara tahu jeroan di dalamnya juga saudara kaget. Sesama pelayan Tuhan bisa saling Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu, bukan berarti kita sempurna, enggak. Makanya saudaraku, ya enggak, dengar baik-baik. Saudara jangan cari gereja sempurna, enggak ada gereja yang sempurna. Gereja sempurna nanti ketika kita diangkat oleh Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi bukan berarti itu jadi alasan kita. Oh saya nggak sempurna, jadi hidup saya begini. Oh nggak bisa juga. Tuhan mau saudara dan saya kita berubah. Tuhan mau kita ikuti apa yang maunya Tuhan. Tuhan mau, ya enggak? Kita ini benar-benar jalan kita lurus di mata Tuhan. Kalau ada berita, ada kabar, ada sesuatu yang mungkin membuat kita, aduh ini rasanya benar apa enggak sih? Jangan sampai kita ditentukan apa kata orang, tapi hidup kita ditentukan apa kata firman. Artinya, saudara harus hidup dekat sama Tuhan. Amin, saudara. Bukankah ada satu ayat bilang begini? Buka ini di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur 119. Kitab Mazmur 119. Ayat yang ke-105. Firman Allah berkata, kita baca 3, 2, 1. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Nah ini yang dasar, saudara. Ini yang dasar. Jadi saudaraku, ya, saya sebagai hamba Allah, saya sebagai gembala bertanggung jawab atas kehidupan rohani saudara. Nah, supaya kita nggak jatuh masuk perangkap, supaya kita nggak masuk jebakan Bapak Ibu. Dan kalau itu terjadi, ini sangat mempengaruhi hidup rohani kita. Wow Bapak Ibu, rencana Tuhan rusak dalam hidup saudara dan saya nggak mau. Dan itu terjadi oleh orang Israel. 10 orang yang mengintai bawa kabar bohong, mati semuanya Bapak Ibu. Mati. Kutuk saudaraku. Ya. Dan satu generasi habis semua. Habis semua. Oh, aduh, cucu opa terima kasih.
Di antara jemaat yang ada 1.000 orang hanya ada satu orang. Memberikan minuman akan Terima kasih ya, Dede. Saudaraku, saya nggak mau kabar bohong membuat kita terpecah belah. Berapa banyak gereja yang terpecah belah karena kabar-kabar yang nggak benar, ya, merusak. Saudara tahu? Ya, tapi udah jadi rasa umum. Gereja 1 jam saja yang terkenal di Surabaya